Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa miskonsepsi atau pemahaman yang salah mengenai left hand pad. Tapi sebelum itu saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih itu left hand pad. Menurut saya, makin skala ya. Left hand pad atau jalan kiri sebenarnya right hand pad dan left hand pad itu sebenarnya konsep yang berasal dari Hinduisme ya, aliran tantra. Ada Wamacara dan Daksinacara, Wamamarga atau Daksinamarga. Kemudian itu dibawa ke barat, kemudian diperkenalkan oleh Madame Blavatsky, kemudian dipopulerkan kembali oleh Aleister Crowley ya. Baik right hand pad dan left hand pad itu sebuah metode, bukan sebuah sistem magic, bukan sebuah sistem agama atau kepercayaan, melainkan sebuah metode pendekatan bagaimana kita sebagai manusia itu mendekati sang ilahi, sang sumber, Bhagawan, Brahman ya, apapun itu sebutannya. Right hand path jalannya ke kanan dan ke atas ya, menekankan kepada kebajikan, nilai-nilai kebajikan, kemudian tradisi sakral, tradisi suci, kemudian dogma, doktrin, dan sebagainya macamnya. Intinya di right hand path itu ditekankan pada pengabdian, dedikasi yang terstruktur ya. Sedangkan left hand path itu lebih radikal dalam tanda kutip ya. Jadi tidak memiliki dogma, doktrin, tidak memiliki keharusan untuk mengikuti ajaran yang tekstual di dalam kitab suci semacam itu ya, dan juga tidak berpedoman juga pada tokoh pemuka agama tertentu. Jadi left hand path fokusnya itu lebih ke personal development, perkembangan diri, spiritual development yang fokusnya untuk diri sendiri. Jadi kesannya itu right hand path itu global ya, komunal. Jadi itu adalah kepentingan bersama. Sedangkan left hand path itu personal dan individual. Jadi lebih ke diri sendiri, mementingkan perkembangan diri sendiri, evolusi spiritual diri sendiri. Nah, kita masuk ke left hand path-nya saja ya. Nah, oh ya, maaf, saya tambahkan sedikit lagi ya. Baik kamu menjalankan apapun itu jalan spiritual kamu, baik kamu mendekatinya, pendekatannya itu menggunakan right hand path atau left hand path, intinya pada akhirnya akan sama. Right hand path itu ke kanan dan ke atas, sedangkan left hand path itu ke kiri dan ke bawah. Tapi pada akhirnya esensinya semuanya itu akan mengarah kepada satu sumber yang sama, keilahian yang sama. Jadi left hand path dan right hand path itu bukan sistem magic, bukan sistem kepercayaan atau agama, tapi sebuah pendekatan. Left hand path dan right hand path ini bisa ada di mana saja, bisa ada di agama apapun. Katakan jika kamu saat ini beragama Islam, Kristen, Yahudi, apapun itu. Jika kalian mengikuti dogma, doktrin, ajaran yang tertulis, dan kalian mengikuti fatwa atau petuah-petuah dari pemuka-pemuka agama tertentu, dan kalian menjalankan tradisi tertentu, tradisi sakral dari agama tersebut, upacara-upacaranya semuanya
Semuanya terstruktur, sistematis, dan dogmatis ya. Itu ciri dari right hand path. Tapi jika kalian tidak mengikuti hal yang saya sebutkan sebelumnya, jadi fokus kalian hanya pada perkembangan diri kalian sendiri, kalian tidak peduli dogma, doktrin, ajaran apapun, kalian hanya tahu hubungan kalian personal dengan jiwa kalian dan dengan Sang Ilahi. Itu saja. Kalian tidak peduli apa kata orang, tidak peduli tradisi apapun, kalian menggunakan tradisi manapun yang memang beresonansi dengan diri kalian ya, dengan perkembangan jiwa kalian. Nah, itu left hand path. Jadi mau kalian beragama apapun, pendekatannya itu selalu ada left hand path dan right hand path. Coba perhatikan saja ya. Perhatikan diri kalian sendiri atau perhatikan orang-orang sekitar kalian. Mungkin mereka masih istilahnya berada di dalam koridor matriks agama, tapi pendekatannya sudah berbeda, tidak dogmatis, tidak sistematis, tidak terstruktur semacam agama yang umumnya ya, seperti itu ya, eksoterik semacam itu ya, tapi mereka lebih menggunakan esoterik, jadi masuk ke dalam diri ya, jadi lebih personal hubungannya dirinya dengan Sang Ilahi, itu lebih personal, hanya perkembangan dirinya sendiri yang difokuskan. Jadi dia tidak peduli mau surga, neraka, mau amal ibadahnya seperti apapun, dia tidak peduli. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang terpenting dia menjalankan apa yang harus dia jalankan dalam kehidupan ini, dan itu selaras dengan jiwanya dan juga Sang Ilahi. Jadi di sini dia pasti memiliki pemahaman yang berbeda dengan mereka yang masih mengikuti agama secara dogmatis semacam itu. Jadi mereka punya pandangan tersendiri. Jadi mereka punya pandangan tersendiri terhadap apapun, terhadap konsep ketuhanan, terhadap konsep seperti apa itu beriman dan lain sebagainya, hukum-hukum alam, hukum-hukum ilahiyat semacam itu, mereka punya definisi sendiri dan hanya diaplikasikan untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak preaching ya, tidak berkhotbah pada orang lain. Jadi tidak menginginkan orang lain itu ikut cara mereka. Jadi cara itu hanya untuk mereka, tapi kalau mereka diminta untuk sharing ya mereka sharing kepada orang yang memang mereka anggap dapat dipercaya dan juga tidak menghakimi perbedaan yang mereka miliki semacam itu ya. Nah, sekarang kita memasuki miskonsepsi pertama mengenai left hand path. Orang beranggapan bahwa left hand path itu adalah satanisme atau demonolatri ya. Tapi sebenarnya tidak. Satanisme dan demonolatri memang bagian dari left hand path, tapi left hand path sendiri tidak mendefinisikan secara keseluruhan bahwa dirinya adalah satanisme dan demonolatri. Jadi left hand path ada dimanapun. Ada di agama Islam, ada di agama Kristen, Yahudi, Hindu, Tantra, Shakta, bahkan di Wicca, witchcraft, dan sebagainya macamnya. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah left hand path merupakan ajaran hedonisme ya. Kesannya orang yang mengikuti left hand path itu pasti suka berpesta foya, minum miras, pakai obat-obatan, kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Termasuk di sini melakukan tindakan-tindakan kejahatan untuk pemenuhan ego ya. Tapi sebenarnya tidak sama sekali, karena left hand path itu mengutamakan perkembangan spiritual, evolusi diri sendiri. Jadi sebenarnya left hand path itu sama saja seperti cara kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sama saja. Hanya saja caranya mereka tidak mengikuti dogma dan doktrin. Fokusnya tetap saja terhubung dengan Sang Kesadaran Agung Yang Maha Kuasa, tapi
sifatnya personal, hanya untuk dirinya sendiri, fokusnya pada dirinya sendiri, dan panduannya itu bukan dogma, bukan doktrin, bukan kitab suci, bukan kata nabi ini, nabi itu, bukan kata resi ini, pendeta itu, tapi dari kenyataan hidup yang dihadapi setiap hari, dari bahasa alam, bahasa semesta, dari deitasnya langsung, dari hati nurani, dari jiwa langsung, dari kesadaran diri masing-masing. Ya, jadi bukan hedonisme ya. Life and Path tidak ada kaitan dengan hedonisme, tapi justru Life and Path tujuannya adalah perkembangan diri, evolusi, transformasi, perluasan kesadaran spiritual, asensi spiritual, deifikasi, dan pencerahan, yang mana semua itu tidak dicapai dengan cara hedon-hedonan ya, tapi menempa diri. Benar-benar istilahnya orang Jawa itu tirakatnya besar ya, tirakatnya berat untuk orang yang Life and Path itu, karena mereka sengaja memasukkan diri mereka ke dalam samudra kekacauan dan berusaha menaklukkan kekacauan tersebut. Ibarat kata dalam lakon wayang itu ada yang namanya Bima ya. Bima itu sengaja masuk ke dalam laut. Bima itu masuk ke dalam laut dengan sadar. Dia tahu bahwa laut itu berbahaya, ombaknya mematikan. Udah gitu di dalam laut itu ada yang namanya naga ya. Naga. Jadi Bima dengan sadar karena mengikuti perintah gurunya. Nah, gurunya ini adalah representasi dari guru sejatinya ya, atau higher self-nya. Jadi dia masuk ke dalam samudra tersebut dan berperang ya, menaklukkan naga tersebut. Dan ketika dia bisa menaklukkan naga tersebut, menaklukkan lautan yang ganas, dia mencapai pencerahan total ya, bertemu dengan yang namanya Dewa Ruci, dirinya sendiri, diri sejatinya yang maha kuasa di dalam dirinya sendiri ya. Jadi Bima menyadari di situ ya, menyadari bahwa dirinya adalah yang maha kuasa. Bahkan dia lebih tinggi dari gurunya yang memerintahkan tadi ya. Begitu ya. Kemudian ini miskonsepsi yang ketiga dan cukup lucu. Ada anggapan bahwa Life and Path itu adalah dark worker, kemudian mereka berkeinginan untuk menguasai dunia bersama Illuminati dan Freemason. Itu adalah miskonsepsi yang salah dan sangat-sangat lucu sekali. Tidak ada keinginan bagi praktisi Life and Path itu untuk menguasai dunia, menjadi pemimpin dunia, New World Order, bergabung dengan Illuminati, Freemason, bla 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 bla. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada keinginan bagi praktisi Life and Path itu untuk menguasai dunia, menjadi pemimpin dunia, pemimpin New World Order, bergabung dengan Illuminati, elit global, bla 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 bla. Sama sekali tidak ada, karena mereka lebih fokus pada perkembangan personal diri mereka sendiri itu loh. Tidak peduli orang mau nyusruk, mereka tidak peduli. Yang penting mereka fokus pada perkembangan diri, evolusi, transformasi diri sendiri, asensi spiritual diri sendiri, perkembangan perluasan kesadaran diri mereka sendiri, asensi spiritual, apalagi tadi deifikasi mereka, dan mereka fokus untuk mencapai keilahian. Jadi itu ya, jadi mereka lebih fokus ke perkembangan saja, perkembangan personal mereka, untuk diri mereka sendiri, kesadaran mereka, dan mereka fokus untuk apoteosis dan deifikasi ya. Jadi tidak ada keinginan untuk bergabung dengan Illuminati, Freemason, elit global, menguasai dunia dan semacam itu. Sama sekali tidak ada. Jika kalian bertemu dengan praktisi-praktisi Life and Path yang memang notabene kebanyakan dari golongan satanisme, dan juga satanisme yang benar-benar ya, bukan yang Laveyan semacam itu, dan juga demonolatri, para pagan,
para Wiccan, witch, occultist dan sebagainya macamnya itu, ya. Mereka lebih fokus ke diri mereka sendiri, hubungan diri mereka sendiri, perkembangan mereka, hubungan mereka diri mereka sendiri dengan divine, ya, dan juga perkembangan diri mereka sendiri. Lalu yang Illuminati, elit global dan sebagainya macam itu apa? Ya mungkin mereka ada memang yang mengerti magic, ya, dari golongan left hand path, tapi belum pasti mereka dari golongan left hand path. Mungkin saja mereka juga dari golongan right hand path, tidak ada yang tahu. Jadi mereka umumnya ya manusia biasa pada umumnya. Jadi mereka tidak mendefinisikan left hand path itu sendiri. Left hand path bisa apa saja, Illuminati, elit global, dan juga Freemason bisa saja bagian dari left hand path, tapi left hand path tidak mendefinisikan, tidak menjadi umbrella, tidak mendefinisikan secara penuh, ya.